Bayern Munchen perlahan menjadi tim yang lengkap di bawah asuhan Vincent Kompany, dan perkembangannya dapat dilihat dari pertandingan-pertandingan mereka selama pramusim. Awal karir Vincent Kompany di Munchen tak berjalan mulus dengan hasil yang tidak konsisten, membuat banyak pengamat mencibir kemampuannya untuk mengasuh skuad sebesar Bayern Munchen. Namun semua keraguan seketika sirna ketika para pemain skuad utama tiba dan langsung menunjukkan kekuatan yang akan mengembalikan gelar juara mereka. Mari kita lihat perkembangan dan perubahan besar Bayern Munchen di bawah asuhan Vincent Kompany berikut ini. Awal berat Vincent Kompany. Pertandingan persahabatan pertama melawan Rottach Egern adalah laga yang berantakan, mengingat sebagian besar pemain baru berlatih selama beberapa hari saja. Pertandingan berikutnya melawan Düren sedikit lebih baik, dengan hasil imbang yang sulit melawan tim divisi keempat, meninggalkan kesan pertama yang buruk tentang strategi pelatih baru. Namun sejak itu, semuanya terlihat membaik. Penambahan pemain timnas Jerman dan latihan tambahan selama seminggu membuahkan hasil ketika Bayern Munchen mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 2-1 di Seoul. Sepekan kemudian, latihan tambahan selama seminggu menghasilkan performa yang bahkan lebih dominan ketika tim pergi ke London dan mengalahkan Spurs di kandang mereka sendiri. Pertandingan berikutnya melawan WSG Tirol adalah pertandingan yang lamban dan kurang intens, yang dengan cepat diperbaiki dalam pertandingan pembuka di DFB Pokal melawan SSV Ulm. Bayern Munchen beda jauh di laga terakhir pramusim. Bayern Munchen mencatatkan kemenangan besar atas Grasshopper Klub Zurich, sebuah pertandingan yang hampir seluruh skuad ambil bagian, dan seluruh pemain diganti pada menit ke-60. Meskipun demikian, Bayern Munchen bermain sebagai sebuah unit yang kohesif sepanjang pertandingan tersebut. Mereka mempertahankan tekanan tinggi, menunjukkan posisi yang solid dengan atau tanpa bola, dan mencetak 2 gol di setiap babak. Membandingkan kemenangan atas Grasshoppers dengan hasil imbang awal melawan Düren, Anda dapat melihat bagaimana tim ini telah berkembang dalam setiap minggu di pramusim. Kompany memiliki rencana dan dia perlahan-lahan menyempurnakan eksekusi oleh para pemainnya. Sejauh ini kita telah melihat peningkatan tidak hanya dalam kebugaran tim, tetapi juga dalam keseluruhan strategi mereka. Dibandingkan dengan stagnasi total yang kita lihat di bawah Thomas Tuchel, kedatangan Vincent Kompany sejauh ini telah memberikan kehidupan baru bagi tim Bayern Munchen. Kembalikan spirit Mia San Mia. Bayern Munchen asuhan Thomas Tuchel menutup musim lalu dengan berada di posisi 3 Bundesliga 2023-2024 di bawah Bayer Leverkusen dan Stuttgart. Legenda Jerman Lothar Matthäus menuturkan bahwa musim lalu Bayern Munchen adalah pentas tunggal Thomas Tuchel. Kompany disebut akan mengembalikan spirit kekeluargaan di Rotten. Matthäus tak memungkiri bahwa dirinya merupakan salah satu orang yang terkejut dengan pengangkatan Vincent Kompany sebagai pelatih Bayern untuk menggantikan Thomas Tuchel. Sebelum ditunjuk menukangi Bayern, Vincent Kompany tak berhasil menghindarkan Burnley dari jerat degradasi Premier League musim 2023-2024. Kendati demikian, dibandingkan Tuchel, Matthäus yakin Kompany bakal bisa lebih memberikan efek positif untuk Bayern. Lingkungan Bayern Munchen dirasa bukanlah tempat terbaik untuk Tuchel. Musim lalu, Tuchel yang meraih gelar Liga Champions 2021 bersama Chelsea hanya membawa Bayern ke posisi 3 Bundesliga. Dalam 2 musim terakhir, Bayern Munchen bukanlah keluarga. Bayern Munchen adalah pertunjukan tunggal Thomas Tuchel, dan meskipun dia adalah pelatih bagus, tapi bukan untuk Bayern Munchen, kata Matthäus. Keharmonisan di ruang ganti Bayern pun tak tercipta pada era kepelatihan Tuchel di Bayern. Dan kini kehadiran Vincent Kompany disebut Matthäus bisa menghangatkan kembali ruang ganti di Rotten, mewujudkan lagi semangat Mia San Mia, atau kami adalah kami, sebuah slogan khas Bayern Munchen yang melambangkan keinginan kuat untuk menang. Thomas Tuchel jauh dengan pemain, dan Kompany ingin mengubah itu, sebab Kompany memberitahu dirinya sendiri apa artinya Bayern Munchen. Menurut Matthäus, Bayern Munchen adalah keluarga, dan ini yang harus dijalani hari demi hari, dari pagi hari, di lapangan, dan juga ruang ganti, kata legenda sepak bola yang semasa bermain pernah 7 kali mengantar Bayern Munchen juara Bundesliga. Michael Olise tajam pisau. Pemain Prancis ini telah berlatih dengan tim kurang dari seminggu, dan itu terlihat dia jelas tidak berada di level yang sama dengan rekan setimnya.
Namun itu hampir tidak jadi masalah, karena Olise bermain seperti pemain yang dirancang untuk menciptakan gol dan assist. Golnya saat melawan Grasshoppers adalah penyelesaian yang bagus. Sisa permainan Olise jauh lebih mengesankan. Dia memiliki sentuhan pertama yang luar biasa, mengubah umpan buruk menjadi umpan bagus hanya dengan kontrolnya saja. Olise bukan hanya seseorang yang bisa mengirimkan umpan silang dan juga mengiring bola. Olise mahir dalam mengikuti pergerakan dan memberikan umpan terobosan ke kaki pemain penyerang. Dia bisa berkeliaran di seluruh lapangan dan efektif di kedua sayap, sekaligus menjadi ancaman mematikan melalui pengiriman bola mati. Dengan mempertimbangkan semuanya, Michael Olise sepertinya merupakan pemain sepak bola yang lebih lengkap dibandingkan trio pemain sayap Bayern Munchen yang ada. Mari kita lihat apakah kesan pertama itu bertahan ketika sepak bola kompetitif Bundesliga dimulai. Hoa Upalinya bisa jadi penentu. Grasshopper FC benar-benar dibuat mati kutu selama 60 menit pertama. Dan itu semua berkat Hoa Upalinya. Gelandang asal Portugal ini menunjukkan sekilas apa yang bisa dia lakukan saat melindungi pertahanan. Karena kehadirannya menjaga lini belakang, sementara Eric Dier dan Leon Goretzka tetap aman selama 1 jam penuh. Anda akan kesulitan mengingat bahkan satu peluang pun yang diciptakan lawan selama 60 menit pertama. Karena setiap umpan langsung dimatikan oleh mantan pemain Fulham itu sebelum bek tengah bahkan harus melakukan intervensi. Grasshoppers membuat jalan masuk yang jauh lebih besar ke kotak penalti Bayern Munchen setelah Palinya diganti. Meskipun mereka tetap gagal mencetak gol balasan, Upamecano dan Kim memiliki lebih banyak pekerjaan daripada Dier dan Goretzka, karena mereka tidak memiliki gelandang bertahan sejati yang melindungi mereka. Jika performa ini bertahan, Hoa Upalinya mungkin akan menjadi pemain yang tepat untuk Bayern Munchen, mirip dengan Javi Martinez di tahun 2013. Apakah Thomas Müller kembali menjadi pencetak gol? Thomas Müller terlihat sangat agresif di kotak penalti. Jika Vincent Kompany benar-benar mengikuti jejak Pep Guardiola, apakah kita akan melihat lebih banyak gol dan lebih sedikit assist dari Müller di lini depan? Harry Kane terlihat lebih ramping dan lebih bugar dari sebelumnya. Apapun penyakit yang mengganggu dia selama Euro, sepertinya sudah sembuh dengan baik. Lalu berikutnya, entah media salah atau Leon Goretzka memang masih memiliki kesempatan. Dia mungkin tidak suka bermain sebagai bek tengah selama 1 musim penuh. Tetapi dengan menggunakannya dengan cara ini, Kompany memberi sinyal kepada sang pemain bahwa masih ada cara baginya untuk melakukan comeback di tim. Ini mungkin tidak membantu Bayern Munchen untuk menjualnya, tetapi juga bisa bagus sebagai pemain cadangan yang handal. Pada akhirnya, dengan semua kekuatan baru dan pelatih baru mereka, bagaimana menurutmu? Apakah Vincent Kompany akan bisa membawa Bayern Munchen mendominasi Bundesliga lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.